Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rukun TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Yang tentunya kalau kita belajar bahasa Arab ini bukan berarti bahwasanya kita ingin menjadi orang Arab, tidak demikian. Sejatinya kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita akan menjadi orang Islam. Karena bahasa Arab ini bukan hanya bahasanya orang Arab, tetapi bahasanya umat Islam. Oleh karenanya, kalau kita belajar bahasa Arab, para jemaah, ya sekali lagi bahwasanya kita meniatkan bahwasanya kita mempelajari bahasa agama kita, yaitu bahasa agama Islam ini. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah Liwarid Nanti Nabiha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pada kitab jilid yang kedua ya. Kemudian kita sudah sampai latihannya dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-6. Nah, untuk itu silakan ya yang punya buku bisa dibuka bukunya halaman 198. Nah, baik. Nah, di latihan yang ke-6 ini mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita bahwasanya beliau menyampaikan iqra' ma yali, bacalah yang berikut ini. Nah, di dalam kalimat-kalimat yang beliau sampaikan ini, kita akan mendapati adanya penggunaan fi'il atau kata kerja yang mengandung mu'tallam. Ya, mu'tallam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita memahami dari bentukan kata-kata yang mu'tallam ini dan kita bisa mengetahui yaitu dhamir atau pelaku dari fi'il-fi'il tersebut. Baik, kita coba baca yang pertama ya. Syakani yamili ya, ilal mudarrisi wa ana syakautuhu ilal mudiri. Nah, syakani ya, syakani telah mengadukanku atau telah melaporkanku. Siapa? Zamili, temanku ya. Ila kepada al mudarrisi, kepada Pak Guru ya. Wa ana, dan saya syakautuhu, saya telah melaporkan dia ilal mudiri, kepada kepala sekolah. Nah, di sini kita mendapatkan ada kata syaka ya. Syaka ini dengan dhamir huwa ya, ini orang ketiga tunggal. Sedangkan syakautu ini dhamirnya ana ya. Jadi dengan kata yang sama, dhamir berbeda maka dibacanya berbeda. Jadi syaka ini huwa, syakautu itu ana. Baik. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Tala al-imamu surat al-fili fi raqatil ula wa surat al-ikhlasi fi ar-raqati ats-tsaniyah. Tala telah membaca ya, telah membaca al-imamu itu imam. Nah, maka di sini tala dominan huwa ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang ketiga tunggal, yaitu imam. Ya, tala al-imamu surat al-fili, surat al-fil fi raqatil ula dalam rakaat pertama, wa surat al-ikhlas, dan surat al-ikhlas fi raqatis tsaniyah, di rakaat yang kedua. Lalu yang ketiga, utlu ya, surat ar-rahmaniyah aliyu. Utlu, nah ini kita dapati di sini ada kata dari kata tala ya, kemudian menjadi fi'il amr utlu. Nah, karena dia tanpa huruf waw di belakangnya ya, jadi langsung utlu begitu saja, maka kita bisa memahami dari contoh sebelumnya ya, seperti ini utlu. Nah, ini berarti domirnya anta ya. Dari sini kita bisa baca utlu ya, bacalah oleh kamu ya, seorang laki-laki. Apa itu? Surat Ar-Rahman, yaitu surat Ar-Rahman ya Ali, namanya dia ada Ali, wahai Ali. Baik, yang keempat kalimatnya adalah da'autu ya. Da'autu sadiqi ila qaryati. Da'autu, saya telah mengundang ya, saya telah mengundang atau mengajak sadiqi, temanku ya, temanku ila qaryati, ke desaku. Nah,
Jadi di sini da'a ya, da'a, kemudian dhamir ana menjadi da'autu ya. Lalu yang kelima ya, lam yaskuni al-mudiru ila abi. Nah, baik, yang di pertanyaan ini yang pertama ini dibaca lam atau dibaca lima. Nah, soal nomor 7 ini ada 5 ya. Di sini ini dibaca lam ataukah lima. Nah, untuk bisa memastikan apakah ini dibaca lam ataukah lima, bisa kita lihat dari fi'ilnya, fi'il di sini. Di sini adalah yaskuni, yasku. Ya, yasku dari fi'il mudhari'nya yasku. Yasku, ya kalau kita lihat di dalam tabel yang sebelum kita pelajari ya, misalkan di sana, di sini kan ada yatlu, ya. Ini berarti dia majzum ya, majzum. Berarti ini dibaca lam. Karena kalau dibaca 5 berarti dia bukan huruf jazm, berarti dia harus ada ini ya, selalu ada wawunya ya. Karena dia wawunya hilang, ya tidak ada wawunya, berarti ini menunjukkan bahwasanya kata sebelumnya itu adalah lam ya, bukan 5. Ya, karena kalau 5 berarti dia tetap menjadi marfu ya, 5 yatlu. Nah, seperti itu. Kalau dalam contoh kalimat di sini misalnya dibaca 5 ya, maka 5 yasku, ini ada wawunya, yasku nih ya, 5 yasku. Secara makna ini bisa, dua-duanya bisa. Misalkan kalau di sini ya lam yaskuni tanpa wawu, berarti dibaca lam ya, lam yaskuni al mudiru ila abi. Nah, kalau seperti itu berarti dia, maknanya adalah kepala sekolah tidak mengeluhkan aku kepada bapakku. Artinya dia tidak bermasalah. Jadi lam yaskuni abi ilal, lam yaskuni al mudiru ila abi. Jadi kepala sekolah tidak mengeluhkan aku kepada bapak. Nah, kalau dibaca 5 ya, misalkan ini ada wawunya ya, 5 yaskuni, misalkan seperti itu, 5 yaskuni al mudiru ila abi. Nah, biasanya kalau 5 itu adalah dia kalimat tanya ya, 5 mengapa. Jadi di sini ada tanda tanya di belakang ya. 5 yaskuni ya, kalau dibaca 5 ya, mengapa ya, mengapa kepala sekolah mengadukan atau mengeluhkan aku kepada bapakku. Nah, itu makanya di sini penting ya kita paham bahwasanya di sini yaskuni ini berarti sebelumnya dibaca dengan lam, bukan 5 ya. Baik. Jadi yang benar lam yaskuni ya, al mudiru ila abi. Baik, yang ke-6. Qala qala al mudarris. Qala al mudarrisu lit talibi. Ya, telah berkata Pak Guru kepada murid. Ya. Afautu angka. Ya, aku telah memaafkan ya atasmu. Jadi atau telah memaafkan dari kesalahanmu. Jadi murid ini mungkin punya salah dan kemudian telah memaafkan. Jadi afa di sini ya, ketika bertemu dengan domir ana ya, afautu ya, dibaca domanya afautu angka ya, aku telah memaafkan darimu dari kesalahanmu. Baik, lalu yang ke-7, 5. Nah, ini kan tadi bukan apa, tidak berarti lam ya, di sini ada wawunya ya. Kenapa? Kalau ada wawunya berarti ini bukan lam jazm ya. Nah, sehingga dia tetap ada wawunya. 5 tamhu ya. Kalau ini misalnya dibaca lam ya, maka dia menjadi hilang wawunya, seperti contohnya ya, seperti ini ya, tatlu jadi tatlu tanpa lam ya, atau anta ya. Kalau tadi anta pertanyaannya tatlu, kemudian tatlu tanpa, kalau lam jadi tanpa waw, wawnya hilang. Nah, di sini dibacanya 5 ya, maka tetap ada wawnya. 5 tamhu ya, 5 tamhu hadhil kalimat. Mengapa kamu menghapus ya kata ini? Iya sahihah, kata ini benar ya. Umhul lati ba'daha, hapuslah kata yang setelahnya. Nah, jadi di sini ya kita bisa memahami di sini dari kata maha yamhu, ya kemudian ketika domirnya anta, jadi tamhu mudhari'nya. Dan dibaca depan dibacanya 5 bukan lam ya. Baik. Baik, kemudian yang ke-8. Yang ke-8, ayu suratin
tatlina ya Umma Kulthum. Ya. Surat yang manakah yang sedang kamu baca wahai Ummu Kulthum? Ya, maka dijawab oleh Ummu Kulthum, atlu surata Yasin. Nah, di sini juga penting. Di sini kan sudah ada harokatnya nih. Ya, atlu surata Yasin. Nah, terkadang kalau misalkan tanpa harokat, kadang mungkin kita bisa keliru. Ya, bisa keliru dengan dibaca utlu. Ya, kalau dibaca utlu, ini domirnya menjadi beda. Maknanya juga berbeda. Kalau atlu, ya, atlu berarti ini saya sedang membaca surat Yasin, surat Yasin. Ya, jadi di sini ya, ana atlu ya, ana atlu. Nah, kalau dibaca utlu dengan wawu ya, maka seperti ini. Ya, seperti antum. Antum utlu, dan ini bentuk amar ya, fi'il perintah. Nah, makanya di sini juga dikasih tanda kalau dia untuk jamak maka ada alif jamaknya di sini ya, untuk membedakannya. Nah, maka di sana ketika dibaca seperti ini ya, atlu ya, maka ini artinya saya ya sedang membaca surat ya Yasin. Kalau dibaca utlu dengan ada alif di belakangnya setelah wawu ya, alif utlu, maka bacalah oleh kalian surat ya Yasin. Nah, itulah bedanya ya. Jadi hanya beda harokat, beda pengucapan, itu sudah berbeda maknanya. Lalu yang ke-9, nad'ullaha ayyashfiyaka ya. Kami nad'u ya, sebagaimana ya, sudah kita pelajari sebelumnya, nad'u ini maknanya adalah kami ya. Kami berdoa kepada Allah ayyashfiyaka, agar menyembuhkan Anda, untuk menyembuhkan Anda. Baik, nah ini dari kata da'a, yad'u, kemudian domirnya inna menjadi nad'u. Baik. Berikutnya yang ke-10. Ya. Yang ke-10 kalimatnya adalah ya. Di sini ada kata tanya, ya. Syakautani ilal mudiri ya Hamzatu. Ya. Apakah sya? Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya. Syakauta atau syakauti. Ya. Ini bisa kita lihat apakah ini bisa dibaca dulunya syakauta atau syakauti bisa. Nah, terus yang mana yang benar, ta atau ti? Ya, kita lihat di sini kalimatnya. Dia kalimatnya adalah kepada Hamzah ya, kepada Hamzah, berarti Hamzah laki-laki, berarti dibaca syakauta ya. Syakautani ilal mudiri ya Hamzatu ya. Apakah kamu melaporkan aku kepada mudir wahai Hamzah? Maka dijawab sama Hamzah, la, tidak. Lam askuka, saya tidak ya melaporkan atau melaporkankah kamu. Lam askuka, saya tidak melaporkan kamu. Asku ya. Dari di sini kalau ana mudhari'nya lah ya atlu atau asku ya, kemudian dengan lam menjadi hilang wawunya menjadi atlu, atau di sini menjadi asku ya. Askuka, lam askuka. Baik. Berikutnya yang ke-11 ya. Qala Nuhu alaihi salam. Telah berkata Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh telah berkata, Rabbi inni da'utu qaumi lailaw wa nahara. Kama jafi surat Nuh. Rabbi, wahai Tuhanku, ini semuanya aku da'utu. Aku telah mengajak. Aku telah berdakwah, mengajak kaumku lailan pada malam hari, wa nahara dan siang hari. Ini adalah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya beliau telah berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Ya, dari sini da'a, kemudian dengan dhamir ana menjadi da'autu ya, dalam fi'il madinya da'autu. Nah, lalu yang berikutnya yang ke-12, qala Allah taala fi surat Al-Baqarah. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ulaika, yang mereka orang-orang kafir itu, yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada neraka. Mereka menyeru kepada neraka. Jadi ajakan mereka mengatakan kepada neraka. Wallahu, dan Allah, yad'u ilal jannah, Allah mengajak ya kepada surga. Nah, ini bedanya ajakan orang kafir dan ajakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
kecuali mereka mengajak, orang kafir mengajak kepada neraka dan Allah mengajak kepada surga. Baik. Lalu yang kita ambil pada di sini kata da'a ya. Da'a kalau domirnya dalam fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' itu yaitu dengan hum ya. Hum fi'il mudhari'nya yad'una dengan domir hum yad'una. Kalau ini Allah huwa jadi yad'u ya, yad'u. Baik. Lalu yang ke-13 waqala fi surat Yunus dan Allah juga berfirman dalam surat Yunus. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada kampung keselamatan yaitu surga, daris salam. Ya. Di sini da'a yad'u sama seperti tadi ya, yad'u. Nah, di sini tanpa alif. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya dia tunggal ya. Kalau ada alifnya itu untuk jamak. Dan biasanya kalau ada alifnya itu untuk ketika nunnya dihapuskan kan aslinya kan ya, seperti di sini ya. Yad atau ya ini tatluna ya, ketika masukkan lam dan nunnya dihapuskan maka sebagai pembeda ditambahkan alif. Nah, ini dengan alif itu jamak lam tatlu ya, sebagaimana juga ketika hum seperti ini yatsluna ya, ketika kemasukan lam maka nunnya dihilangkan menjadi lam yatslu dengan ditambahkan alif. Nah, kalau di sini karena ini aslinya memang tunggal ya, yad'u tanpa alif ya, yad'u. Ini yad'u ya. Ini dalam fi'il mudhari'nya seperti ini ya. Huwa yatlu yang di sini yatlu. Nah, dia tidak kemasukan lam ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Terakhir wa qala fi surat Al-Qasas. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala tad'u dan janganlah kalian seru, kalian minta ya, kalian berdoa ma'allah bersama Allah ilahan akhar dengan tumbahata sembahan-sembahan yang lainnya. Nah, di sini dari da'a ya, da'a kemudian di sini anta ya, tad'u ya, kemudian kemasukan lam. Lamnya di sini bukan ya, lam yang menjadikan mazmum ya, adalah lam nahi ya, jangan ya, lam larangan. Wala tad'u dan janganlah ya. Tad'u kalian, jadi la ini semakna dengan lam ya, dia sebagai harfu jazm ya. Jadi kalau tadi anta ya, di sini anta ya, tatlu kalau tadi tad'u ya, tad'u. Nah, kemudian masukkan la, jadi la tad'u ya. La tad'u wala. Jadi sehingga kalian ayatnya menjadi wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kamu menyeru atau meminta atau berdoa bersama Allah dengan kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Baiklah para pemirsa, alhamdulillah kita selesai ya sampai latihan yang ke-6 ini, dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa semakin memahami ya, ternyata dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu ya, meskipun dengan perubahan yang sedikit saja itu maknanya sudah bisa berubah atau berbeda jauh. Maka untuk itu perlu kita terus belajar ya, supaya kita semakin paham dan semakin mengerti mengapa ini demikian dan demikian. Baiklah para pemirsa, kita cukupkan untuk kesempatan kali ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.